dalam surah Al-Bayyinah ada pelajaran yang luar biasa, bahwasanya sejahat-jahatnya makhluk, mereka itulah orang-orang yang menolak datangnya kebenaran, bahkan menghina kebenaran tersebut. Yang kedua, di dalam surah Al-Bayyinah kita pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menerima kebenaran dari manapun itu kebenaran tersebut datang. Oleh karena itu, sikap keras hati Yahudi Nasrani itu disebabkan karena mereka tidak mau menerima kebenaran, walaupun kebenaran itu berasal dari orang-orang mereka, karena memang nubuah Nabi Muhammad berasal dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Lalu sebaik-baiknya manusia, dalam surah Al-Bayyinah kita belajar, yaitu orang yang mau menerima kebenaran, lalu bukan hanya sekedar mau menerima, lebih daripada itu dia mau mengamalkan kebenaran tersebut. Itu salah satu mutiara-mutiara pembelajaran yang Allah ingin berikan kepada kita semua, bahwasanya hakikat kebenaran itu dari Allah. Siapapun yang menyampaikan kebenaran itu, maka terimalah, lalu amalkanlah, maka kita akan jadi sebaik-baiknya manusia. Sekarang kita menginjak kepada suratul Qadri, yaitu surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar ini dikategorikan kepada surat Makkiyah, dalam arti surat yang diturunkan sebelum Nabi SAW beliau itu hijrah. Maka nanti di dalam Quran surah Al-Qadar ini tiada lain adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara cara untuk memuliakan umat Nabi Muhammad, yaitu dengan adanya Lailatul Qadri atau malam Qadar. Apa arti dari Lailatul Qadri? Maka Al-Qadru itu berarti adalah kemuliaan, sehingga Lailatul Qadri bisa kita artikan yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan. Maka lalu ada pertanyaan begini, kenapa malam itu disebut dengan Lailatul Qadri, malam yang penuh dengan kemuliaan? Ternyata Allah menerangkan di dalam surat ini tiada lain kenapa malam itu disebut malam Al-Qadri, sebab memang telah terjadi peristiwa besar pada malam itu yang disebut dengan Nuzulul Quran. Nah, mengenai Nuzulul Quran begini. Jadi mengenai Nuzulul Quran nanti akan ada dua macam prosesnya itu. Ada diungkapkan dengan proses anzala dan kata sepadan dengannya atau unzila. Ada juga dengan kata nazala. Maka proses Quran tidak akan lepas dari dua proses ini. Ada proses anzala,
dan ada proses nazala. Namun antara anjala dengan nazala ini terjadi perbedaan. Kalau anzala menunjukkan Quran itu turun sekaligus. Kalau nazala berarti itu menunjukkan Quran tersebut turun secara bertahap. Jadi kalau begitu Quran itu pertama kali ada yang diturunkan secara langsung 30 juz. Baru setelah itu diturunkan kepada Nabi menggunakan proses nazala secara bertahap sampai 23 tahun. Nah, oleh karena itu makanya nanti kaitannya malam Lailatul Qadar itu apakah betul pada tanggal 17 Ramadan? Nah, ini yang perlu kita nanti sikapi. Dan turun Al-Quran yang mana yang terjadi pada malam Lailatul Qadar itu? Maka untuk menjawab itu semua, mari kita perhatikan ayat dari surat tersebut satu persatu. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri." Sesungguhnya kami telah menurunkan dia di malam kemuliaan. Yang dimaksud inna anzalnahu, kami telah menurunkannya, tiada lain adalah Quran. Jadi kami telah menurunkan Al-Quran. Lihat prosesnya, anzala atau nazala? Anzala. Kalau anzala sekaligus atau bertahap? Sekaligus. Berarti Quran yang turun pada malam Lailatul Qadar adalah Quran yang turun sekaligus. Cuman dari mana ke mana? Nah, begini. Yang pertama proses turunnya Quran terjadi adalah dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Kapan ini terjadi? Tidak akan ada orang yang tahu kapan pastinya Quran turun dari Allah ke Lauhul Mahfuz. Itu yang pertama. Yang kedua, proses turunnya Quran dari mana? Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Inilah yang terjadi pada bulan Ramadan. Nah, makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan Ramadan adalah bulan diunzila, diturunkannya Quran. Berarti Quran yang turun bulan Ramadan itu sekaligus 30 juz. Abdullah bin Abbas mengatakan, yang dimaksud dengan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran itu tiada lain adalah proses turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia itu terjadi pada bulan Ramadan. Lalu pastinya tanggal Ramadannya itu tanggal berapa? Apakah tanggal 17 Ramadan? Sehingga diperingati sebagai nuzulul Quran. Padahal Quran yang turun pada bulan Ramadan itu Quran yang turun secara sekaligus. Kapan Quran itu turun bulan Ramadan? Tanggal berapa? Malam apa? Jawabannya kata Allah, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin." Sungguh kami telah menurunkan Quran sekaligus pada malam yang diberkahi. Malam apa yang diberkahi itu? Yaitu malam Lailatul Qadar. Kapan Lailatul Qadar ada? Apakah benar Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan? Maka jawabannya adalah Lailatul Qadar bukan tanggal 17 Ramadan. Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pastinya tanggal berapa? Tidak akan ada yang tahu
yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya Nabi Muhammad dulu itu beliau mengetahui pastinya pada tanggal berapa Lailatul Qadar itu ada. Nabi mau memberitahu kepada orang-orang, patalaha pulanun wa pulanin, si anu dan si anu bertengkar, parupiat, maka diangkatlah tanggal berapa Lailatul Qadar itu. Tidak ada yang tahu, cuman kata Nabi, carilah di tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir. Berarti tanggal berapa? 21, 23, 25, 27, 29. Dari 4 hari itu pasti akan ada salah satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Lalu pertanyaannya begini, kalau Al-Qur'annya sudah turun belum? Sudah. Ada pertanyaannya begini, apakah Lailatul Qadar ada tiap tahun? Sebab ada orang yang dia itu mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu tidak ada tiap tahun. Lailatul Qadar itu hanya terjadi zaman Nabi, konon katanya sebab Quran sudah diturunkan. Maka jelas ini adalah pendapat yang keliru. Lailatul Qadar itu ada di setiap tahun. Makanya kata Nabi, iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, maka carilah olehmu malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di tanggal-tanggal yang ganjil. Nah, disebut Lailatul Qadar, malam penuh kemuliaan, sebab salah satunya sudah terjadi peristiwa besar pada malam itu yang disebut dengan nuzulul Quran, turunnya Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Makanya kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran apa? Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Ulama ahli isyari, tafsir isyari, memaknai ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kalau tadi dikatakan orang, Quran itu diturunkan pada malam tersebut, maka malam tersebut disebut Lailatul Qadri, malam penuh kemuliaan. Ulama ahlul isyari mengatakan, kalau kita ingin hidup mulia sebagaimana Quran dimuliakan oleh Allah pada malam itu, maka satu yang harus kita lakukan, hidup jangan jauh dari Quran. Makanya kan kata Nabi SAW, barang siapa yang menjadikan Quran sebagai imam, maka Quran akan membimbing dia ke surga. Tapi barang siapa yang menjadikan Quran di belakang punggungnya, Quran akan menyeret orang tersebut masuk ke dalam api neraka. Nah, lalu Allah bertanya lagi, wa ma adraka ma Lailatul Qadri. Dan tahukah kamu apa dia malam kemuliaan itu? Nah, lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Yaitu satu malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu pada satu ketika ada kejadian, Rasulullah merasa takjub, ada seorang dari Bani Israel selama 73 tahun belum pernah melakukan dosa, walaupun itu dosa kecil, belum pernah. Nabi merasa takjub dengan orang itu. Lalu kata Jibril, hai Muhammad, qad anzalna a'dhamma min hada. Sungguh kami telah memberikan satu malam yang jauh hebat daripada orang itu. Apa? Yaitu malam Lailatul Qadar.
kalau kita ibadah pada malam itu kebaikannya lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Makanya banyak orang di 10 hari terakhir disunahkan oleh Nabi iktikaf. Iktikaf itu bukan pindah tidur. Di urang mah nu namina iktikaf teh kieu, peutingna di masjid, isuk-isukna ka kantor garawe. Nah itu bukan iktikaf, tapi iktikapan. Latihan iktikaf. Sebab iktikaf itu 10 hari 10 malam tidak boleh pulang ke rumah. Oleh sebab itu yang aneh itu malamnya iktikaf, pagi-paginya berangkat kerja ke kantor, sahur pulang ke rumah, saya itu tidur lagi di rumah, berangkat ke kantor. Itu bukan iktikaf, barangkali disebutnya ihyaul lail, menghidupkan malam. Dengan apa menghidupkan malam? Dengan ngobrol jeung sare di masjid. Padahal bukan itu ihyaul lail itu. Apa? Yaitu dengan apa? Dengan membaca Quran, dengan tadarus Quran, atau mengadakan kajian-kajian keilmuan. Maka ibadah apa saja yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Karena begini, Bu Bapak, kata Rasulullah, umat Nabi Muhammad mah fisik pangpenekna, umur pangponokna. Karena kata Nabi Muhammad, umur para umat kesini itu semakin singkat. Umat zaman Nabi Nuh saja usianya 950 tahun. Kalau ibadah kita yang paling umur hidup paling banter 70 tahun. Yang cari orang yang hidup 100 tahun saja sekarang sudah sulit. Aya mah aya ngan kada kaplosok neme arayan 100 tahun. Nah oleh karena itu lalu amalan apa yang bisa mengejar dan mengalahkan umat-umat sebelumnya? Terlebih lagi Nabi Muhammad mengatakan nahnul akhiruna sabiquna. Kita ini orang-orang terakhir tapi yang pertama kali masuk surga. Ari kanarakana kumahanya sami kanarakana panggeulana. Ari ka surga nah yang panggeulana, ari ka neraka batur heula teu bisa. Jadi umat Nabi Muhammad itu umat yang paling luar biasa, umat terakhir tapi yang pertama kali masuk surga. Dan umat Nabi Muhammad bisa mengalahkan amalan-amalan kaum sebelumnya yang berumur ratusan tahun. Bisa dikalahkan oleh umat Nabi Muhammad. Dengan cara apa bisa dikalahkannya? Yaitu dengan adanya Lailatul Qadar. Jadi adanya Lailatul Qadar ini tiada lain salah satu cara Allah memuliakan umat Nabi Muhammad. Maka Rasulullah mah di 10 hari terakhir teh lamun poe biasa bager tah di 10 hari terakhir mah leuwih bager. Ibadahna lebih meningkat. Sampai kata Aisyah, karena Nabi SAW idza dakhalal asrul awakhir min Ramadan, Nabi itu apabila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadami jarohu, mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya mengencangkan ikat pinggang mana kiasan, mengurangi jatah makan. Wa iqadu ahlahu, membangunkan keluarganya dan menghidupkan malamnya dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah yang dilakukan. Di urang 10 hari terakhir yang namanya tarawih justru masa kritis. Kalau seminggu pertama masjid wah penuh. Sampaikan ka aya paribasa engal cenah nyimpen sajadah di masjid bisi beakeun ke mah. Nyawe di booking eta mah mas naon namina teh karpet di booking yo ke ribu anu oh diberebetkeun. Tepikeun melaan nu batu dipindahkeun ka tukang pada. Nah, semangat tarawih di seminggu pertama. Seminggu 10 hari kedua kumaha mulai ngurangan. 10 hari ketiga kumaha mulai sibuk ngajeun kue.
Bukan tidak boleh bikin kue, bukan tidak boleh punya baju baru, bukan. Matak mun tiasa mah ayeuna meserna ke meh lebaran jong-jong. Mak, mun aya artos mah gampang, karinyungkeun we ka bapak beres. Kan duka bapak aya henteu eta unggul. Pacena orang meser baju lebaran jaina naha Bu? Kami jongjon ke ibadah, paling bapak ngajawab puasana acan baju geus kapikiran. Atuh meuni riweuh-riweuh teuing. Keun we nganggo acuk nu kumaha asal sae bios anyar oge. Ya. Jadi Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Maka Nabi 10 hari terakhir itu mengencangkan ikat pinggang. Urang mah beuki ruweuh mamna. 10 hari terakhir teh. Terus ternyata 10 hari terakhir teh imamna paranyang teuing macana geus dicirian. Ustaz sa ayeuna Ustaz anu panjang teu ngeunahun di cenah. Kewe abi mah rek salat di bumi udah ulah sok itu. 10 hari terakhir mah urang teh. Bagaimana? Harus betul-betul sebab ada di antara salah satu malam itu yang dikategorikan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar adalah malam penuh kemuliaan. Apakah tanda Lailatul Qadar teh lamun tangkal awit ti wetan ngadada ka kulon. Lamun panas tapi anginnya mah ada tapi teu sepoi-sepoi. Panas mah panas tapi karaosna teu panas. Apakah betul ada tanda-tanda fisik? Kita akan menakan. Atau bagaimana? Eta mah Lailatul Qadar na beurang, atuh da Lailatul Qadar nu penting. Nya kan aya nu nerangkeun cenah Lailatul Qadar teh lamun tangkal awi di wetan ngadada ka kulon. Terus tangkal cau gegeleberan cenah ciga nu ngagupayan. Tah eta teh cenah tanda Lailatul Qadar. Ditaros musim murid teh katempona iraha nya beurang lain oke Lailatul Qadar beurang. Lantaran Lailatul Qadar itu siang malam. Malam itu ukurannya mana? Ti maghrib di ka subuh. Mata kumaha apakah harus bergadang suntuk teu kedah? Da abi mah cenah biasa bergadang, itikaf, mawa PS rek itikaf. Coba rek bisa. Rika aya nu naros cenah kenging teu abi itikaf tapi nyanak TV. Semuanya nggak ngawal kagok kulkas. Atuh rek kusuk kumaha ibadah mau TV. Nya eta we cenah bisi bosen cenah kan aya hiburan nonton TV. Bosen hiburan nonton TV pan sare wae. Teh hiburan sare we atuh. Nah, jadi 10 hari terakhir ini masa krusial di bulan Ramadan. Puncak daripada ibadah Ramadan itu ada di sana. Maka mari kalau 10 hari pertama kita semangat 45, maka kalau 10 hari terakhir berarti harus meningkat. Jadi semangat 100%. Mun hari pertama masjid penuh paheula-heula tah 10 hari terakhir harusna lebih penuh ya masjid biasa ada teh. Lain beuki ubuhan. Nah, saya ibu hayu urang tarawehan mana we ti payun ieu pamang cenah. Ngada melontong can beres. Keun we atuh urusan lontong mah da ibu nu ngadamelna, bapak nu ngamalna. Nah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Rahman Rahimnya Allah kepada umat Nabi Muhammad menjadikan Lailatul Qadar itu untuk umat Nabi Muhammad, yang dengan Lailatul Qadar inilah umat Nabi Muhammad bisa mengalahkan amalan umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangga dugi dinya heula pilih hawe taraskeun sok. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau dipaksa urang lajeng we heula. Jadi disebut malam penuh kemuliaan selain karena Quran diturunkan pada malam itu, yang kedua tiada lain nilai
malam itu lebih mulia daripada amalan selama 1000 bulan. Tidak terasa Pak, kita saum itu di pertengahan Mei. Berarti cuma tinggal beberapa bulan saja. Berarti Februari, Maret, April, 3 bulanan lebih lah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan umur pada kita semua. Mudah-mudahan Allah berkenan kita merasakan kembali indahnya bulan Ramadan, dan semoga dengan Ramadan tahun kali ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Nah, yang ketiga disebut Lailatul Qadar itu kenapa? Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Sebab pada waktu itu turun malaikat dan ruh padanya. Maksudnya ruh di sini siapa? Malaikat Jibril. Jadi para malaikat itu turun ke dunia bi'idni rabbihim, dengan izin dari Tuhan mereka, min kulli amrin, membawa pokok-pokok tiap perintah. Oleh karena itulah makanya sampai kapankah Lailatul Qadar itu ada? Salamun hiya hatta matla'il fajr, yaitu sejahtera ia hingga terbit fajar. Jadi waktu Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai subuh. Dari maghrib sampai subuh itulah batas waktu adanya Lailatul Qadar. Berarti jikalau begitu, bentangan waktu untuk ibadah Lailatul Qadar cukup banyak. Tapi ada pertanyaan, boleh setelah taraweh tahajud? Tidak boleh. Tahajud dan taraweh masih itu juga. Atau eta cenah kumaha? Nanti ibadahnya apa? Baca Quran, sholat syukrul, wudu bisa. Dan dilanjutkan dengan berdoa kepentingan pribadi mawar. Kalau ada orang, ada perempuan, kebetulan di 10 hari terakhir itu haid, dan di hari-hari ganjil itu sedang haid. Apakah perempuan yang haid dapat Lailatul Qadar? Jawabannya iya, sama. Semua orang dapat Lailatul Qadar, walaupun ada orang yang sedang tertidur dari pukul 10 sampai pukul 3, itu dia tetap dapat disebut dengan Lailatul Qadar. Oleh karena itu, apakah ada tanda tidak orang mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, ngadadak lamun peuting wajahna jadi cahayaan harurung, henteu. Puguh da naon nu namina teh? Kunang-kunang, henteu anggar we rarayna mah biasa. Aya lamun peuting poek-poek kambalang anggar we moal katingal. Sugan mentang-mentang kaeng Lailatul Qadar cahayaan, henteu. Hanya yang jelas Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka sambutlah bulan Ramadan yang tinggal 2 bulan setengah ini dengan hati penuh gembira. Mudah-mudahan Allah masih berikan umur sehingga Ramadan tahun kali ini masih dapat kita rasakan kembali. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Mangga. Mengenai Lailatul Qadar, surah Al-Qadar ini, silakan. Ngobrol. Diperbolehkan bukan sekedar ibadah atau itikaf. Ya. Orangnya ibadah kayak bulan tua atau bapak. Ya. Bagaimana apa yang dilakukan di waktu itikaf? Itikaf pada waktu itikaf yang dilakukan adalah ibadah. Apa saja. Bisa baca Quran, bisa menelaah tafsir Quran, belajar nahwu sorof, itu bisa, pokoknya dalam rangka menghidupkan malam. Jadi jangan sampai itikaf itu hanya sekedar pindah tidur dari rumah, tidak ada peningkatan. Ada lagi? Kan itikaf bro 10 hari. 10 hari. Tidak bisa ikut setengah main moal. Terus itikaf. Tapi mah jangan 5 dinten lah. Tidak sah itikafnya. Sebab itikaf itu ada aturan, satu harus di masjid jami,
Masjid jami itu masjid yang dipakai Jumatan. Tidak boleh nengok orang yang sakit, tidak boleh ziarah kubur, tidak boleh mensolatkan orang yang meninggal dunia. Kalau yang meninggal dunia tidak dibawa ke masjid, tidak boleh. Pengen tenu itikaf kena ngajajab heula garwana ka mana ka alun-alun sambalanya baju teu sah. Banyak yang itikaf bisa balanya heula nya henteu atuh. Oke. Mana cenah kumaha Pak tahun ayeuna pada itikaf moal oh bade bukan tentrem cenah itikaf teh bukan hate. Jadi istrina oh gue parek ketentrem kumaha ngan ibu nu ieu. Nah ibu mun ieu nya ibu cenah kudu manteran bapak. Cek bapak jawab si ridho bu ibadah eta teh. Ya tuh sakali ewang teu hareup ibu nu itikaf bapak nu di bumi beberes saga hareupa. Jawab naon tong alim. Oke, ada lagi silakan mengenai surah Al-Qadar. Boleh silakan kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mengenai surah Al-Qadar disebut Al-Qadar sebab Quran diturunkan di sana. Baik, silakan. Silakan Bu, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lihat apa yang dikatakan oleh Hasan, pembelajaran yang kita dapat dari ayat-ayat tersebut. Maka kata Hasan, pelajaran yang dapat kita ambil dari surah ini, di surat ini Allah tunjukkan dua kelebihan. Satu, kemuliaan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kebahagiaan Lailatul Qadar, yaitu malam yang diturunkan padanya untuk menerangi dunia dan ahlinya yang ada di dalam gelap dunia. Yang kedua, dengan menunjukkan kelebihan dan kebahagiaan itu, maksud Tuhan ialah supaya kita taat beribadat, mengerjakan kebaikan di malam tersebut, serta kita beramal dengan sungguh-sungguh di dalam segala hal menurut isi kitab yang begitu dimuliakan. Dengan menunjukkan itu, agama tidak perintah, bahkan tidak benarkan kita hidupkan malam itu dengan pasang-pasang lampu, duduk-duduk ramai berbual, bercerita di masjid-masjid dan di rumah-rumah, apalagi memasang mercon atau petasan di malam-malam Ramadan, yang mana sekurang-kurang dosanya ialah tabdzir dan israf. Justru pada malam Lailatul Qadar ini jangan melakukan hal yang aneh-aneh, tapi tingkatkanlah ibadah kita, tingkatkanlah doa-doa kita, mohonkanlah yang terbaik kepada Allah, sebab malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menunjukkan kelebihan Quran itu, tidak sekali-kali Tuhan perintahkan kita membaca-baca Quran dengan macam-macam cara atau dan lagu yang hanya memuaskan kuping dengan suara pembacanya, padahal isinya tidak dipikirkan sama sekali. Jadi di sini jangan sampai ada pendangkalan makna tadarus. Yang terbayang di kita tadarus itu hanya sekedar baca dengan irama-irama yang bagus, padahal yang namanya tadarus Al-Quran itu berarti menggali isi-isi dan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Karena mau bagaimanapun, Al-Quran ketika dikaji ini luar biasa. Sahabat Umar bin Khattab pernah berkata, aku baru mengerti
satu surat dari Al-Quran setelah aku meneliti selama 23 tahun. Surat apa yang dimaksud? Yaitu surat Al-Baqarah. Jadi umat baru mengerti satu Al-Baqarah itu kapan? Ketika sudah diteliti selama 23 tahun. Belum Ali Imran, belum An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal. Maka yang terjadi adalah bukan Quran keluar maknanya semua, bukan Al-Quran bisa dikuasai semua ilmu-ilmunya. Yang ada adalah apa? Usia kita yang tidak akan cukup untuk mengkaji Al-Quran tersebut. Makanya sekali lagi, tadarus Quran bukan sekedar membaca dengan berbagai macam irama dan memuaskan telinga, tapi tadarus pun artinya adalah pendalaman makna-makna yang ada di dalam Quran, itu pun termasuk. Bahkan diceramahkan pun itu termasuk tadarus Quran. Jadi kalau ada yang orang mengatakan ceramah sebelum sholat sholat tarawih itu bid'ah, tidak bid'ah. Sebab pada bulan Ramadan itu Jibril datang liyudarrisuhul Quran, liyudarrisahul Quran, untuk mengajarkan Rasulullah Al-Quran. Cuman kesini kalau pada di tahun-tahun biasa itu Jibril datang setahun sekali, tapi kalau di Ramadan terakhir Nabi, Jibril datang 2 kali pada Ramadan tersebut. Dan ini salah satu pertanda bahwasanya umur Nabi SAW akan segera berakhir. Maka Rasulullah SAW menitipkan Quran kepada kita semua, bukan hanya sekedar untuk dibaca, dibaguskan cara baca, tapi bagaimana tafakur kita terhadap makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, sehingga wa idza tuliyat alaihi ayatuna zadatuhum imanan. Jadi kalau dibacakan ayat Quran itu bagaimana caranya agar keimanan ini bertambah, bukan hanya sekedar iramanya bagus, tapi pentafakuran makna-makna Al-Quran inilah yang sangat betul-betul kita butuhkan di zaman sekarang ini. Baik, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya. Begini, munasabah Al-Bayyinah dengan Al-Qadar apa? Di Al-Bayyinah tadi diterangkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu semuanya berada dalam kegelapan, terlarut dalam kejahilan. Datanglah Nabi Muhammad membawa Al-Quran, menerangkan pada mereka hakikat kebenaran itu seperti apa. Ternyata mereka bukannya menerima, tapi justru malah menghina Nabi Muhammad. Maka salah satu wujud munasabahnya adalah mereka itu berada dalam masa kejahilan, datang Quran, masuk kepada era terang benderang, lalu Allah terangkan bagaimana Quran itu mulianya seperti apa. Maka dilanjut dengan surah Al-Qadar. Lalu asbabun nuzulnya ini bagaimana? Belum ditemukan dalil yang secara sharih mengenai tentang asbabun nuzul dari surah Al-Qadar ini. Sebab memang dalam Quran tidak semua surat ada asbabun nuzul. Salah satu yang real nyata yaitu apa? Surah Al-Adiyat itu tidak ada sababun nuzulnya. Cuman kalau nanti
surah dalam Quran ada asbabun nuzul, kita pun harus pilih apakah asbabun nuzul hadisnya itu sahih atau dhaif. Termasuk salah satunya adalah nanti kita bahas asbabun nuzul dari surah Wadduha itu bagaimana. Apakah betul karena ada bangkai kucing di bawah kasur Nabi sampai malaikat memutuskan tidak mau memberi wahyu, atau bagaimana, nanti kita bahas. Cuman intinya munasabahnya salah satunya ke sana. Oke, ada lagi? Mangga Bu, daripada nunutan hujan kieu mangga. Tidak ada? Tidak akan ada yang mau ditanyakan? Ya sudah, atau kalau tidak ada, mohon maaf. Hari ini cuma 40 menit. Saya sudah ditunggu rombongan dari Sekretariat Dewan Hizbah, ada yang harus dibereskan dulu. Mohon doanya guru kita semua, Al-Ustaz Zainandar. Malam ini beliau akan melaksanakan tur ke Sumatera. Jadi dari Sumatera Barat, dari Lampung sampai ke Sumatera, seluruh Sumatera semuanya dikunjungi. Jadi ada jamaah-jamaah Persis di Pulau Sumatera. Nah, selama 10 hari ini beliau mengadakan roadshow, keputusan-keputusan Dewan Hizbah, bagaimana menetapkan hukum yang benar itu seperti apa. Beliau harus berangkat 10 hari ke Sumatera, dimulai dari hari ini. Saya mohon izin, hari ini cuma 40 menit karena sudah ditunggu di sana, ada beberapa hal yang harus dibereskan. Sekali lagi mohon doanya, mudah-mudahan Al-Ustaz beserta tim Dewan Hizbah yang berangkat ke sana semuanya dilancarkan dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali cukupkan dulu sekian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.